Manusia yang Allah berikan kepadanya kesempurnaan. Maka di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan di dalam hadis al-Qudsi, la yub'atsullahu nabiyyan illa husnul khalqi wa ahsanu sautan wa nabiyyukum ahsanu wajhan wa ahsanu sautan. Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi maupun rasul kecuali berwajah yang tampan dan juga suaranya bagus. Dan nabi kalian adalah nabi yang paling tertampan wajahnya dan paling indah suaranya. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala nabiyikum Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Mustafa. Rasulullah diberikan kebaikan baik berupa fisik maupun akhlak, perangainya, amalannya, perbuatannya, perilakunya, sifatnya, kata-katanya begitu indah. Karena Allah Ta'ala memilih dari seluruh makhluknya, dari di awal diciptakannya Nabi Allah Adam, bahkan sebelum itu hingga nanti akhir zaman, Allah Ta'ala memilih di antara seluruh makhluknya, makhluk mana yang paling baik. Ternyata terpilih makhluk Allah Ta'ala yang hatinya paling luhur, baginda Nabi Muhammad SAW. Dilihat akalnya yang paling cerdas, akalnya Nabi Muhammad SAW. Bentuknya yang paling indah, bentuknya Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan bahwasanya di dalam kitab Al-Maulid, ma min bariyatin fi khaliqatin mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainul wujud. Kalau kita melihat ada seseorang akhlak budi pekertinya baik, ya tutur katanya baik, perangainya baik, ketahuilah dia itu pasti mencontoh dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga mengatakan apa? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu, ya, sangat amat penyayang terhadap siapa? Terhadap kita tentunya, terhadap seluruh orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Suatu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, ini ada suatu kisah yang menarik, bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tibu nafsihi fa aqulu lahu ya Rasulullah ad'u Allah li. Suatu saat aku menemukan Rasulullah lagi dalam keadaan seorang diri, lagi berdiam diri, sehingga aku dekatkan beliau lagi dalam keadaan tenang, maka aku katakan, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allahumma aghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma 'assarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Sesaat kemudian Sayyidah Aisyah fadhahakat hatta sagata ra'suha ila hajrih. Kemudian Sayyidah Aisyah begitu senang, begitu bahagia, sampai dia tertawa-tawa. Maka dikatakan oleh Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa ya Aisyah? Apakah engkau senang? Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak senang mendengar doamu? Bagaimana aku tidak bahagia mendengar doamu? Apa kata Rasulullah? Fa wallah inna hadhihi du'a ud'ullaha li ummati. Ya Aisyah, demi Allah, itu adalah doa yang tiap hari aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Jadi Rasulullah senantiasa setiap hari, di setiap sholat, di setiap munajat, di atas sejadahnya, mengadahkan tangannya hingga bergelimang air matanya, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Setiap hari Rasulullah memanjatkan doa itu kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita.
setiap hari untuk kita, untuk kita, untuk kita. Hingga datang ayat Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila habibi Rasulullah, idhab ila habibi Muhammad. Ya Jibril, pergilah kepada kekasihku Muhammad. Faqulu lahu, maka katakanlah kepadanya, innana sanurdi lahu wa la nuhassibu li ummatihi. Katakan wahai Jibril kepada kekasihku Muhammad, kita tidak akan membuat dia sedih, kita enggak akan membuat dia terbebani kepada umatnya. Datang malaikat Jibril turun mengabarkan berita tersebut kepada Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? La arda ya Jibril, wallahi la arda ya Jibril, wallahi la arda ya Jibril, hatta wa wahidan min ummati dakhalan nar. Demi Allah ya Jibril, saya belum puas, saya belum ridha kalau ada saja satu dari umat saya yang memasuki nerakanya Allah Ta'ala. Sallu ala al-habib, sallu ala al-mustafa, sallu ala Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kecintaan Rasulullah terhadap kita begitu luar biasa, hingga Rasulullah yang dirinya begitu amat penyantun, amat penyayang, menyintai kita tanpa batas. Lantas di mana kita berdiri untuk mencintai Rasulullah? Apa perbuatan kita untuk mencintai Rasulullah? Makanya hadir kita di maulid ini, gerakkan hati, tanamkan di dalam diri untuk menguatkan cinta kita kepada Rasulullah. Karena ini adalah jaminan kita untuk bertemu Rasulullah. Ini adalah kesempatan kita untuk membenahi diri, menanamkan kecintaan di asyaddal mahabbah, tambahkan kecintaan yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Karena orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, sungguh dia akan melihat Rasulullah di dalam mimpinya. Siapa di antara kita yang gak mau melihat Rasulullah di dalam mimpi? Mudah-mudahan Allah pertemukan kita sama Rasulullah di dalam mimpi. Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haq, li'anna syaitan la yatamithlu bi. Orang yang pernah melihat aku di dalam mimpinya, sungguh dia telah benar-benar melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Wa man kana ra'ani fil manam sawfa yarani fi ghadha. Barang siapa yang telah melihat saya di dalam mimpinya, maka dia akan dapat melihat saya secara sadar. Maksudnya apa? Nanti ketika kita pulang di yaumil qiyamah, kita dapat bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Oleh karenanya maulid ini jadikan ajang dan momen yang paling tepat untuk berbenah diri, untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Jadikan ini maulid niat kita semata-mata karena Allah dan karena Rasulullah. Karena apa? Hati adalah tempat yang agung yang Allah sembunyikan di setiap makhluknya, khususnya manusia. Ya Pak, manusia berbeda sama makhluk yang lain. Allah tanamkan kunci rahasia intisari kehidupan di dalam hati. Makanya berbeda. Makhluk Allah banyak. Ada binatang, ada malaikat, ada jin dan yang lainnya. Iya. Kalau malaikat dia non material, nggak perlu dengan hal-hal yang sifatnya wujud. Allah Ta'ala kasih akal tapi nggak ada nafsu. Makanya jangan heran kalau malaikat nggak doyan sama duit, karena nggak ada yang doyan malaikat sama duit, nggak nafsu sama dunia. Sama perempuan juga nggak suka malaikat. Kalau binatang, Allah Ta'ala dia kasih nafsu aja, tapi nggak ada akal. Makanya binatang itu hayyun bila ruhin, hidup tanpa ruh. Laisa taklif fiha, dia nggak ada hisabnya, dia nggak ada tuntunan, nggak ada kewajiban dia buat sholat, puasa, zakat dan yang lain. Ada nggak binatang disuruh begitu? Nggak ada, karena hanya dia diberikan nafsu.
Kambing jantan kalau ngelihat kambing betina nggak pakai nanya, tuh anak siapa itu, izin dulu, nggak pakai. Itu binatang. Sapi makan rumput nggak pakai permisi. Maaf, permisi, rumput siapa saya makan nih? Nggak ada. Itu binatang, nggak dibekali akal, tapi hanya nafsu. Tapi manusia paling komplit dan juga paling kompleks. Setiap harinya dia berjuang, berlawanan antara akal dengan nafsu. Sehari-hari bergejolak, pertarungan antara akal dan nafsu. Dia melawan nafsu, entar akal menang, nanti nafsu menang. Hari ini dia menjadi menang karena akalnya. Derajatnya sama seperti malaikat, mulia di mata Allah. Karena apa? Mengedepankan akal dan membelakangi nafsu. Berakal dia. Tapi kalau besoknya dia mengedepankan nafsunya daripada akalnya, dia sama sederajat dengan binatang. Tapi kalau manusia nafsu melulu, apa namanya? Kebo. Ya, jelas ya. Jadi makhluk hidup yang paling mulia di muka bumi adalah manusia. Allah Ta'ala menjadikan manusia adalah semulia-mulianya makhluk, seindah-indahnya makhluk. Benar, kalau nggak percaya coba ke kebun binatang. Ente lihat kerenan mana main sama kita orang. Paling keren kita, paling cakep kita. Bahkan sama malaikat pun. Kalau nanti di surga nanti kita udah balik ke tempat asal kita. Bu, Pak, asal kita bukan di sini. Ya, kita punya tempat, rumah yang kita tinggali, kebun sawah yang kita miliki, ya, anak-anak dan siapapun yang kita miliki, itu bukan punya kita aslinya. Itu titipan. Baik anak, rumah dan yang lainnya, itu titipan. Jadi jangan pernah merasa memiliki. Suatu saat kalau mau Allah ambil bisa aja. Kita tinggal hanya sementara. Maka di Al-Quran dibilang, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka inni fil ardi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yufsidu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai khalifah hanya sementara di muka bumi, bukan selamanya. Ya, Pak, jadi kesedihan sementara, kesenangan sementara, kebahagiaan sementara, kemiskinan sementara, kekayaan sementara, punya anak sementara, masa muda sementara, masa tua sementara, semuanya serba sementara, nggak akan lama. Jadi jangan mengharapkan lebih tinggal di dunia dan jangan berharap buat balik lagi ke sini. Ya Bu, jangan berharap bisa balik lagi ke sini ya. Jangan. Ini tempat bukan tempat yang terbaik. Kalau nggak percaya, saya mau tanya, kuburan adanya di mana? Di dunia. Betul apa enggak? Jadi dunia tempatnya mati. Rumah sakit adanya di mana? Di dunia. Jadi dunia tempatnya sakit. Musibah, ujian, cobaan, penyakit, kematian, bala adanya di dunia. Jadi dunia ini sebenarnya hanya ujian. Bagaimana kita bisa merawat diri kita agar perbekalan kita cukup menuju kepada Allah. Makanya dibilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pulang maksudnya, bukannya mati. Jadi jangan pernah berpikir orang yang sudah mati di jalan Allah, orang tua, saudara, teman, keluarga yang sudah meninggal, dia mati begitu saja. Enggak. Manusia itu hayyun biruhin, dia hidup dengan ruh. Ada pertanggungjawabannya, ada hisabnya, ada perhitungannya. Enggak sembarangan. Allah Ta'ala kirimin raqib dan atid kiraman katibin yang sehari-hari nugas memperlihatkan amal perbaikan kita. Kehidupan kita di dunia, nanti di alam kubur dikasih unjuk tubuh. Makanya alam kubur juga sementara. Dunia sementara, alam kubur sementara, akhirat selamanya.
Ya Bu, paham tuh Pak ya? Jadi jangan berharap dunia ini mau enak, gak ada tempat enak di dunia. Enaknya cuma satu, qurratul ain fil ibadah. Yang enak di dalam dunia cuma satu, kenikmatan kita beribadah kepada Allah dan kedekatan kita kepada Rasulullah SAW. Itu intinya kehidupan. Kira-kira sampai sini jelas ya? Perbanyak sholawat di bulan yang baik. Apalagi dikit lagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, bulan penuh kemuliaan, bulan gak ada bulan semisalnya, Tuan dari segala bulan. Sambut diri kita untuk menerima panggilan Allah dalam apa? Mendirikan, menunaikan puasa sebulan penuh. Makanya kalau bulan puasa datang, ya, yang masih utangnya bolong-bolong ame puasa harap digodok. Jangan sampai bulan puasa datang tapi masih punya utang. Jangan utang ame Allah nggak mau dibayar, tapi utang ame orang ketakutan. Itu yang salah. Ya Pak, utang ame orang kebingungan, utang ame orang kesusahan, utang ame orang ngaco hidupnya. Tapi utang sama Tuhan biasa aja. Baik puasa, baik sholat, bayar. Itu kewajiban, tuntunannya nanti. Tuntutannya ada di dalam akhirat, di alam kubur. Jadi buat adik-adik nih, santri semuanya yang hadir di sini, ya, saya minta maaf sebelumnya nih juga, ya, hadir di tempat ini belum ada perkenalan yang lebih dekat, ya. Ibu-ibu juga semuanya mudah-mudahan Allah Ta'ala persatukan kita kembali. Allah Ta'ala mudah-mudahkan panjangin umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat fi taatillah. Dan mudah-mudahan ya Rabb, berkahi ini tempat agar kami menjadi orang-orang yang Kau cintai dan Kau ridhai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, permudahlah kami dalam mengikuti syariat-Mu. Ya Allah, jangan haramkan mata ini untuk memandang kekasih-Mu. Ya Allah, pertemukanlah kami kepada Rasul-Mu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, nas'aluka ya Allah bihaqqi ahli baiti Rasulillah wa bihaqqi Fatimah Zahra binti Rasulillah wa bihaqqi abiha wa bihaqqi baniha وبحق بعلها نسألك يا الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله اشفع حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع حاجتنا عند الله يا الله يا يسير كل عسير ولا تيسير كل عسير برحمتك يا أرحم الراحمين وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.